Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Serdiana Nandari. Saya dari kelas 11 MIPA 1, absen 31. Di sini saya akan menerangkan tentang perlawanan Demak. Pada awal abad ke-16, terjadi perang besar antara pasukan Portugis dan pasukan kerajaan Demak di Selat Malaka. Peperangan itu terjadi tak lama setelah kerajaan Malaka jatuh ke tangan Portugis. Pada saat itu, pasukan kerajaan dipimpin oleh Pati Unus. Penyerangan Demak terhadap Portugis dilatar belakangi jatuhnya kerajaan-kerajaan Islam di sekitar Selat Malaka, seperti Kerajaan Samudra Pasai dan Kerajaan Malaka ke tangan Portugis. Dari jatuhnya kerajaan-kerajaan tersebut, Pati Unus menyadari betapa kuatnya armada laut Portugis yang diyakini lebih kuat dari armada laut Majapahit pada masa jayanya. Namun hal itu tak mengundurkan keberaniannya untuk melawan. Berbekal 100 kapal beserta 5.000 tentara gabungan dari Jawa dan Palembang, Pati Unus melancarkan penyerangan pertamanya pada tahun 1513 yang dikenal dengan nama Ekspedisi Jihad I. Tiba di Malaka, pertempuran antara Portugis dan Demak tak dapat dihindari. Lalu, siapa pada akhirnya yang akan memenangi pertempuran ini? Melansir dari Wikipedia, Kapten Portugis yang memimpin perang melawan Demak, Fernão Pires de Andrade, menuliskan surat kepada rekannya Alfonso dalam menggambarkan besarnya jung milik pasukan Demak. Kapal itu besar-besar, sangat mengerikan, bahkan tidak ada yang pernah melihat sejenisnya. Butuh waktu 3 tahun untuk membangunnya. Tembakan meriam yang saya miliki di kapal saya berhasil masuk tapi tidak bisa tembus. Di dalam kapal itu, ia membawa 1.000 orang tentara yang mulai dapat mempercayai bahwa itu adalah hal yang sangat luar biasa untuk dilihat, kata Fernão pada Albuquerque. Pertempuran hebat terjadi di Selat Malaka antara armada kapal Portugis dengan armada Demak. Mereka bertempur habis-habisan, namun armada Portugis lebih canggih dengan senjata meriamnya. Sebanyak 70 kapal dan perahu Demak berhasil dihancurkan oleh Portugis. Sebanyak 800 pasukan Demak tewas dalam pertempuran itu. Meskipun dikalahkan, Pati Unus berhasil melarikan diri dan berlayar pulang menuju Demak. Dia kemudian mendamparkan kapal perangnya sebagai monumen perjuangan melawan orang-orang yang disebut paling berani sedunia. Karena keberaniannya, pergi ke Malaka dan menyerang Portugis. Pati Unus kemudian mendapatkan julukan Pangeran Seberang Lor. Dia pun kemudian naik tahta menjadi Raja Demak menggantikan Raden Patah. Perlawanan Pati Unus terhadap Portugis tak cukup sampai di situ. Kegagalan atas ekspedisi Jihad I rupanya dipelajari betul oleh Pati Unus. Dia kemudian mempersiapkan diri untuk perang selanjutnya dengan membangun sebanyak 375 armada kapal perang baru di Goa, Sulawesi. Hingga akhirnya, pada tahun 1521, Pati Unus yang saat ini sudah menjabat sebagai raja memutuskan ikut ekspedisi ke Malaka dengan membawa 375 armada kapal baru itu. Sebelum diberangkatkan, armada itu terlebih dahulu mendapatkan pemberkatan dari para wali tanah Jawa yang dipimpin Sunan Gunung Jati. Namun, kedatangan armada kapal perang yang besar ini telah diantisipasi oleh Portugis. Kapal yang ditumpangi Pati Unus terkena meriam saat akan merapat di pantai. Kapal pun hancur dan Pati Unus gugur akibat tembakan meriam itu. Setelah gagalnya ekspedisi Jihad I dan II, penyerangan terhadap Portugis kembali dilakukan pada tahun 1950, di mana Sultan Johor meminta Ratu Kalinyamat dari Jepara mengirimkan 40 kapal dan 4.000 prajurit perang untuk menyerang Malaka. Mereka kemudian bergabung dengan pasukan Malaka dan Aceh untuk menyerang Portugis bersama-sama. Kekuatan gabungan itu berhasil memukul mundur Portugis dan mengambil alih sebagian besar kota Malaka. Namun, Portugis berhasil menyerang balik dan berhasil menewaskan 2.000 pasukan Jawa. Ekspedisi dilanjutkan
oleh Ratu Kalinyamat pada tahun 1974 dengan kekuatan 300 kapal dan 15.000 personil. Setelah pertempuran itu, selama 3 bulan, sebanyak 2/3 pasukan Jepara gugur. Karena serangan ini, posisi Portugis di Maluku semakin terjepit karena bala bantuan datang terlambat. Setelah Abdullah berhasil mengusir Portugis dari Kesultanan Ternate pada 1575. Sekian yang saya dapat sampaikan tentang materi perlawanan Demak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.